Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas ruang vektor dan subruang. Tetapi pada khususnya untuk yang video yang ini kita hanya akan membahas khusus mengenai ruang vektor dan motivasinya. Mengapa kok kita mendefinisikan ruang vektor seperti itu? Oke, jadi di perkuliahan nanti untuk yang khususnya aljabar linear lanjut itu akan ada pengembangan dari ruang vektor yang tidak hanya Rn ya. Jadi lebih ke perumumannya. Jadi di perkuliahan ini harapannya mahasiswa sudah lebih familiar dengan hal-hal tersebut. Seperti biasa, kita mulai dengan ini ya, motivasinya dulu ya. Kita lihat fenomena yang ada di R pangkat 2. Nah, seperti yang sudah dipelajari, khususnya mulai dari waktu SMA, jadi di dalam notasi matematika, vektor-vektor pada dimensi 2 biasanya dilambangkan sebagai pasangan seperti ini. Atau juga bisa dinyatakan sebagai ini ya, pasangan, terus ada transposnya di sini. Jadi sama saja, dia akan menjadi kolom dan entry-entry-nya ada 2. Sebagai contoh, kalau misalkan kita punya vektor A itu isinya 2, 3, vektor B negatif 4, negatif 1, C-nya itu 5, negatif 3. Nah, suatu vektor itu punya apa? Jadi ada 2 ya. Pertama adalah besar dan kedua adalah arah. Ya kan? Jadi yang membedakan vektor dengan skalar itu. Kalau skalar itu punya besar tapi tidak ada arah. Kalau vektor ada arahnya di situ. Jadi sebagai contoh ya, vektor A seperti ini, berarti kan kita punya dia adalah arah A1 satuan mendatar. Jadi kalau A-nya positif ya berarti ke kanan. Kalau negatif berarti ke kiri. Nah, untuk yang A2 itu satuan vertikal ke atas atau ke bawah. Kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah, ya kan? Di R pangkat 2 ya. Nah, vektor A ini juga dapat dicari besarnya. Besarnya bagaimana? Kita cari nomnya. Ya, pakai prinsip Pythagoras saja kan. Karena sudut yang dibentuk itu dari A1 dan A2 itu nanti pasti siku. Jadi kita cari panjangnya kan, berarti sama seperti kalau kita punya segitiga, kita cari sisi miringnya kan. Untuk besarannya. Jadi kita punya nomnya itu sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ini hanya pakai teorema Pythagoras ya. Jadi untuk teorema Pythagoras sendiri banyak sekali versi buktinya. Dan yang menarik adalah saya cukup sering lihat ada bukti tanpa kata-kata. Jadi pakai gambar itu akan sangat menarik lagi. Dan ya jadi lebih variatif lah, bukti tanpa kata-kata. Itu menarik. Nah, himpunan semua vektor pada bidang datar itu dikenal sebagai dimensi 2 ya. Nah, kita himpun semuanya jadi R pangkat 2, itu isinya ya seperti ini kan. Sudah familiar ya pasti ya. Dan untuk sebarang 2 vektor di R pangkat 2, kita bisa menjumlahkannya. Jadi cara menjumlahkannya bagaimana? Ya entry yang ini ditambahkan entry yang posisinya sama kan. Terus yang bawah juga ditambah dengan yang bawah. Itu sudah sangat familiar juga pasti. Dan selain itu yang membedakan ruang vektor ya dengan yang grup atau ring, karena ada yang kita namakan skalar ya di sini ya. Jadi perkalian dengan skalar. Jadi kalau kita punya alfa itu suatu bilangan real sebarang, jadi hasil kalinya bagaimana? Ya alfanya masuk satu-satu. Oke, sudah sangat familiar. Nah, selanjutnya kalau misalkan skalarnya diambil negatif 1, ya kan? Itu sama saja negatif dari A. Nah, ya negatifnya masuk. Terus ada vektor 0 juga, ya isinya 0, 0. Nah, bagaimana dengan sifat-sifatnya? Ini tentunya sudah sangat familiar sejak di SMA, tidak hanya ketika S1.
Jadi kalau kita punya 3 vektor di R pangkat 2, terus 2 bilangan real alfa dan beta, nah pasti semuanya akan berlaku. Jadi pertama adalah jumlahannya komutatif. Jadi kalau kita mau menjumlahkan bisa dibalik, ya kan? Terus yang kedua, kalau dijumlahkan dengan negatifnya hasilnya vektor 0 ya. Terus vektor 0 ini akan menjadi, kalau kita berbicara grup ya, yang sebelumnya ini kan sama saja kita mengatakan 0 adalah elemen netral di sini. Jadi ketika dijumlah dengan 0, dia akan menjadi vektor itu sendiri. Terus yang keempat ini disebut dengan asosiatif. Jadi penjumlahannya asosiatif. Kita bisa menjumlahkan 2 depan dulu. Dan karena dia komutatif, kan kita bisa menjumlahkan belakang dulu baru dijumlah yang depan. Atau ya depan ditambah dengan hasil yang jumlahan yang belakang, ya sama saja kan. Terus yang ketiga, nah ini juga yang membedakan dengan grup dan ring khususnya. Jadi yang sudah kita bahas grup ya di video-video sebelumnya. Nah, ada perkalian skalar. Jadi skalarnya ketika dikalikan dia akan berlaku hukum distributif. Jadi tidak hanya dari kiri ya mengalikannya ini skalarnya, tetapi juga kalau kita lihat seperti ini sebenarnya ya mengalikan dari kanan juga akan sama saja. Kalau di ini ya R pangkat 2 ya, mudah sekali kan dilihat. Jadi dia distributif, terus selanjutnya skalarnya juga, ya kan? Buktinya mudah dari sifat-sifat di R pangkat 2 tadi. Terus ini perkaliannya, kalau kita punya 2 skalarnya ini dikalikan, ya kan? Nah, salah satunya bisa masuk. Dan ini terhadap vektornya ya, kalau misalkan kita punya alfanya misal diambil 1, nah 1 dikalikan A, ya by definisi ya, berarti kan jelas dia akan jadi vektor A lagi. Jadi ini sifat-sifat yang sederhana bawaan dari ini R pangkat 2. Tidak sulit. Nah, ada beberapa catatan di sini. Yang pertama adalah R pangkat 2 itu merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan. Jadi sederhana sekali untuk mengeceknya. Kita kan sudah pernah mengecek ya yang R terhadap penjumlahan. Ternyata R pangkat 2 juga grup komutatif terhadap penjumlahan. Dan sebenarnya kalau di teori grup sendiri, kalau misalkan kita punya grup G-nya itu grup komutatif, G pangkat 2-nya terhadap operasi yang mirip didefinisikan di sini tadi, ya dia pasti juga jadi grup komutatif. Nah, himpunan ini semua bilangan real ini terhadap penjumlahan dia akan menjadi ini ya. Jadi intinya kalau kita menggunakan operasi penjumlahan dan perkalian, dia akan menjadi suatu lapangan. Kalau misalkan sudah belajar lebih lanjut tentang teori grup, jadi untuk yang mata kuliah ini yang defisiensi memang tidak diajarkan tentang ring. Tetapi harapannya dengan kita belajar di review lagi tentang grup itu ya juga sedikit-sedikit lah kita menyinggung sedikit tentang ring. Nah, ring itu apa? Yang intinya terhadap perkaliannya itu kalau misalkan 0 dikeluarkan, dia akan jadi grup juga. Oke, jadi ada elemen inverse-nya. Jadi R itu suatu lapangan. Ya pasti sudah pada tahu ya. Terus yang ketiga, operasi perkaliannya ini dikatakan perkalian skalar. Jadi kalau misalkan punya alfa di R, terus vektor A di R pangkat 2, terus ketika dikalikan ini masuk di R pangkat 2. Dan dia memenuhi ini tadi sudah sedikit kita bahas. Karena ini penting, kenapa? Karena ini menjadi ide ketika kita ingin menggeneralisasi. Jadi mengabstraksikannya di sini
kita butuh sifat-sifat yang tadi. Nah, bagaimana cara mengabstraksikannya? Ya, motivasinya kita lihat di tadi R pangkat 2 terhadap penjumlahan dan perkalian. Oke. Nah, ini sama saja sebenarnya kalau kita lihat di sini. Kita punya ini grup komutatif, ya kan? Mudah dicek. Terus ini lapangan. Terus selanjutnya di sini ada alfa di R dan A, vektor A di R pangkat 2. Terus di sini juga masuk di R pangkat 2. Nah, bagaimana cara mengabstraksikannya? Ya, mirip seperti yang kasus di grup itu tadi. Jadi, mengganti ini R pangkat 2 menjadi V ya. Jadi, kita punya V terhadap penjumlahan itu syaratnya dia harus grup komutatif. Oke. Selain itu, di sini, nah kita punya lapangan kan ini kan. Nah, kita punya ya yang lain juga sebagai lapangan. Ini penjumlahannya terhadap ini ya, operasi di F-nya ya. Terus selanjutnya, kalau ini sama saja hubungan antara R dan R pangkat 2 di sini. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada hubungannya, ya buat apa kan? Kita punya 2 seperti ini kan. Nah, hubungannya apa? Ya intinya kalau misalkan alfa dikalikan dengan vektor A, dia balik ke ini. Berarti kan kalau ini diganti V, berarti jadi ya alfa dioperasikan dengan ini akan masuk di V. Oke ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ya tidak ada yang ini ya tiba-tiba menjadi sesuatu kan, jadi definisi. Jadi semuanya itu ada backgroundnya. Kenapa kok mendefinisikannya seperti ini? Nah, kalau misalkan kita lihat di buku, biasanya itu langsung masuk ke definisi seperti ini. Dan yang menjadi impresi awal biasanya itu langsung, ini definisi perlu dihafal atau tidak kan? Padahal kan sebenarnya kalau mau kita pahami, ya kita bayangkan lagi ke R pangkat 2, terus itu sebagai ruang vektornya ya. Terus R itu sebagai ya skalarnya di situ. Isi-isi dari skalarnya. Nah, hubungan antar mereka bagaimana? Nah, itu kan ya yang kita ambil di sini kan sebenarnya kan. Oke ya. Jadi ya kita punya definisi ruang vektor seperti ini. Jadi kita punya V, punya F, dan punya yang menghubungkan V dan F. Jadi pertama V-nya itu grup komutatif. Seperti R pangkat 2 terhadap penjumlahan itu komutatif. Nah, biasanya operasi di V itu dinotasikan dengan plus. Jadi ini lagi-lagi ya, plusnya di sini kalau kita berbicara secara umum itu belum tentu seperti penjumlahan pada bilangan. Jadi tergantung kasusnya. Jadi case by case. Nah, tapi biasanya notasinya tetap plus. Karena sebagai contoh lah, kalau misalkan kita punya misal R pangkat 2 tadi kan. Nah, penjumlahan di situ kan bukan sekedar penjumlahan bilangan, itu kan seperti penjumlahan tuple kan. Jadi yang kolom pertama dijumlah, kolom pertama baris pertama ya dijumlah dengan kolom pertama baris pertama. Terus yang lain juga sama kan. Jadi yang perlu diperhatikan itu tadi, penjumlahannya di sini adalah suatu operasi yang berkaitan dengan V. Intinya V dengan plus ini jadi grup komutatif. Dan elemen-elemen di V itu disebut dengan vektor. Terus selanjutnya untuk F-nya itu lapangan terhadap plus dan kali. Dan elemen-elemen di F itu disebut skalar. Seperti yang tadi ya, yang di R, yang di himpunan bilangan real kita sebut dengan skalar elemen-elemennya. Terus selanjutnya hubungan antar keduanya. Jadi ada operasi perkalian antara skalar dengan vektor. Karena kita punya 2 himpunan di sini kan. Jadi kita coba hubungkan keduanya. Nah, kalau kita ambil alfa di F dan A di V, nah kita
harus bisa menemukan secara tunggal alfa dikali A ini yang memenuhi ini. Jadi ya kasusnya mirip seperti di R pangkat 2 untuk V-nya dan F-nya itu R seperti tadi. Jadi kita ingin melihat himpunan lain, khususnya 2 himpunan ya di sini ya. Terus ada pengaitan 1 antar elemen-elemen di kedua himpunan ini yang memenuhi sifat-sifat yang menarik seperti di R pangkat 2 dan di R. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana dengan contohnya yang paling sederhana? Kalau di grup kan ya contohnya Z kan. Nah, kalau di sini ya contohnya di R pangkat 2 merupakan ruang vektor atas lapangan R. Jadi ini contoh yang sederhana karena kita ambil ini sebagai motivasi kita kan tadi. Nah, bagaimana dengan kalau misalkan 2 ini diganti 3 atau 4 atau 5? Ya secara umum sebenarnya tidak hanya 3 ya di sini. Jadi R pangkat 3 ya ruang vektor, tetapi secara umum R pangkat N juga ruang vektor atas lapangan R. Dan bisa dilihat definisinya kalau ini kan ini masing-masing dijumlah. Kalau misalkan di sini diganti N kan berarti ini berderet sampai N, ini juga sampai N. Penjumlahannya bagaimana? Yang alami ya per masing-masingnya seperti ini kan. Perkalian skalarnya juga sama kan. Jadi dari contoh yang sederhana kita bisa melihat polanya dan bisa coba kita per umum. Terus contoh ketiga di sini himpunan matriks ya atas R. Ini ternyata jadi ruang vektor atas lapangan R. Karena ya di sini M2 kali 2R itu terhadap penjumlahan matriks dia merupakan grup komutatif. R-nya sendiri lapangan. Dan kita bisa mengaitkan ini satu elemen di sini dikalikan dengan matriks kan kita tahu kan. Jadi misalkan di sini kita ambil R kecil dikalikan misal ini ya bentuknya A1, A2, A3, A4 kan berarti jadi RA1, RA2, RA3, RA4. Nah, dia jadi vektor. Jadi ruang vektor atas lapangan R. Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi ya sedikit ya dari generalisasinya. Jadi di R pangkat 2 ke R pangkat N. Jadi ya kita bisa melihat ya di sini ya kalau misal ada N, kita definisikan jumlahannya seperti ini, perkalian skalarnya seperti ini. Jadi ini hanya review saja apa yang sudah dipelajari dulu ketika S1. Nah, bagaimana dengan panjang vektornya? Kalau yang di R pangkat 2 tadi kan nomnya kan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Kalau di dimensi N ya paling wajar kita bisa gunakan ya sebenarnya ini mirip juga dengan Pitagoras kan. Kalau contoh di R pangkat 3 kan kalau misalkan 3 kita sudah misal yang pertama ke sini, kedua ini, terus ada yang naik gitu kan. Berarti kan kita cari ini dulu. Terus dari sini dan sini. Jadi 1 terus ke sana, terus naik kan. Panjangnya berapa kan ya berarti Pitagoras yang pertama. Terus selanjutnya di ya Pitagoras yang kedua kan sama saja. Jadi nomnya bentuknya akan seperti ini. Oke ya, tidak sulit. Nah, sebagai contoh kalau misalkan kita punya vektor ini negatif 1,2 transpos panjangnya berapa? Ya berarti ini akar dari ini yang pertama negatif 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti dia akar 5 hasilnya. Contoh lain kalau di R pangkat 3 bagaimana? Ya misalkan vektor A-nya ini negatif 2,1,2. Berarti panjangnya akar. Nah ini yang pertama dikuadratkan. Kan jadi 4. Terus di sini 1 dikuadratkan 1. 2 kuadrat di sini 4. Jadi 4 tambah 1 tambah 4. 9 ya. Jadi panjangnya 3. Oke ya, tidak sulit ya. Nah, tetapi di sini ya kita membatasi ruang vektor yang akan kita bahas itu nanti itu hanya
ruang vektor R pangkat N atas lapangan R untuk kuliah defisiensi. Oke. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Untuk lanjutannya bisa dilihat di video selanjutnya. Jadi, yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika kita melihat definisi sesuatu, alangkah baiknya kita juga melihat kenapa kok didefinisikan seperti itu. Jadi, supaya mengurangi keabstrakannya tadi kan. Jadi, kalau misal kita lihat, oh ternyata alurnya seperti itu tadi kan, jadi lebih enak mengikutinya daripada langsung ke definisi terus ada aksioma banyak sekali, itu kan lebih sulit ya untuk dilihat. Oke, sekian saja video kali ini, semoga bisa diikuti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.